Ini bukan kali pertama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersandung kasus PPDS. September 2024 lalu, rumah sakit ini juga membuat gempar setelah viral testimoni-testimoni dari residen PPDS yang mendapat tindak kekerasan dan perundungan dari senior-senior sesama PPDS yang berpraktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saat itu, Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin berjanji akan memberikan pengawasan lebih dan memperbaiki sistem di rumah sakitnya. Namun lanjung, faktanya kini lagi-lagi muncul kasus miring. Yang lebih memprihatinkan lagi, kali ini pasien dan keluarga pasien yang berobat menjadi sasaran PPDS bejat. Bagaimanapun, pihak rumah sakit tidak bisa lepas tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pasiennya. Tidak hanya semata sistem pengamanan oleh security, namun juga jaminan tindakan medis yang sesuai prosedur. Kalau pelaku jelas, dia melakukan tindakan kriminal, jadi harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, pelaku. Kemudian tempat, kenapa kejadian lebih dari sekali? Artinya kan masyarakat kalau datang ke rumah sakit tersebut tidak aman dong, tidak ada jaminan, padahal sesuai dengan standar akreditasi harus ada jaminan keselamatan. Sedangkan tempatnya rumah sakit ya, apakah itu ada SOP-nya? Kenapa bisa seorang dokter sendirian bawa pasien dari UGD ya, UGD ke lantai 7, tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu? Sungguh di luar nalar kewarasan, Briguna sanggup melakukan 15 suntikan di tangan korban Eva demi memenuhi hajat bejatnya. Di TKP, polisi menemukan 7 suntikan, 12 jarum suntik, dan obat bius. Prosedurnya, seorang dokter juga tidak bisa mengambil sendiri stok obat untuk pasien. Terlebih di rumah sakit, obat harus diminta atau diresepkan lebih dulu, barulah disiapkan oleh petugas khusus. Keluar masuk obat-obatan medis, semuanya dicatat. Kalau dia punya surat izin praktek, dia boleh meresepkan. Oke? Mengenai dia meresepkan apa yang boleh, apa yang tidak, itu menggunakan SOP rumah sakit yang dibuat oleh direktur. Dalam SOP itu dia hanya meresepi, tertulis pasien siapa, akan dicek oleh apoteker, yang ngambil bukan dokternya, yang ngambil bisa perawat ataupun bisa yang bersangkutan atau keluarganya lah. Ini kok bisa? Nah, ini kan terjadi pengawasan yang amat longgar mendapatkan obat-obat. Itu kan obat-obat sangat keras loh itu loh. Ya kan, malah golongan psikotropik ya. Itu tidak boleh itu. Saya yakin teman-teman apoteker itu paham obat itu obat apa. Nah, artinya dalam rumah sakit tersebut sangat longgar pengawasannya. Kok sampai bisa mendapatkan itu. Itu loh. Makanya saya tetap usul rumah sakit harus bertanggung jawab dan harus diaudit. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien ini terjadi di berbagai daerah. Bisa jadi kasus di luar sana ini lebih besar, namun tidak terekspos. Nah, tim realitas akan menuju ke Garut, Jawa Barat untuk menemui seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau dokter kandungan. Di wilayah Garut, Jawa Barat, ada seorang korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau kandungan. Nah, tim realitas saat ini akan menemui salah satu korban yang bersedia untuk memberikan keterangan kepada kami. Kita akan cari tahu lebih lanjut bagaimana modusnya dan langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan ini.
Teteh, kami mendapatkan kiriman video dari salah satu korban juga terkait dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter. Apakah kejadiannya sama dengan seperti ini yang Teteh alami pada saat itu? Iya, kayak gitu. Persis seperti ini. Dia itu pas saya diperiksa, katanya kalau nggak kelihatan ada garansi gratis USG lagi. Nah, saya pas dijarakin 2 minggu USG lagi kontrol ke situ. Raba-raba ini ya bagian perut atas. Katanya ini sakit nggak? Nggak, kata saya. Tapi terus rabanya kemana-mana. Pas udah balik ke Garut Kota, saya USG kan ke dia lagi. Nah, pas USG itu yang ketiga, yang parah. Nah, udah dicek pembukaan kan celana dibuka 1 sama si susternya. Itu ada suster, pas ada suster. Suami saya juga ada di samping. Nah, pas di USG lagi, dia itu nge-USG-nya, dia itu ngeraba-raba masuk ke payudara. Saya konsultasi ke ibu bidan. Terus ibu bidannya kan bilang pindah aja rumah sakitnya, jangan ke situ, itu mah pelecehan. Sejauh ini langkah apa yang sudah ditempuh Teteh setelah menyadari bahwa ini semua tidak benar? Gak ada, saya kan gak ada bukti buat laporan. Soalnya kan kata korban lain juga, laporan ke polisi itu prosesnya panjang. Realitas juga mendatangi klinik Karya Harsa yang diduga menjadi TKP pelecehan seksual. Namun ternyata di hari itu, si dokter tidak sedang praktik. Oh, jadi prakteknya Senin sampai Sabtu ya? Jadwalnya gini, cuman kan ada dia tuh praktek di Bandung juga. Dia praktek di Bandung juga. Kalau di sini nggak tentu. nggak tentu. Tapi jadwalnya tuh Senin sampai Sabtu, Pak. Iya. Pernah ada pasien yang marah-marah di sini, bener nggak? Mungkin. Tapi udah didamaiin lah. Didamaikan. Jadi sekarang sudah damai. Jadi memang kami mendatangi langsung, ini adalah klinik Karya Harsa yang terletak di pusat kota Garut, Jawa Barat. Memang saat ini kondisinya sudah tutup, tapi kalau berdasarkan penelusuran tim realitas, kami juga mendapatkan keterangan dari salah satu korban dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau kandungan yang ada di klinik ini. Nah, korban tersebut sudah melapor ke polisi. Ada bukti bahwa polisi sudah menerima laporannya. Ini kalau tidak salah pada bulan November tahun lalu, ini artinya sudah 5 bulan. Namun menurut penuturan korban kepada tim realitas, hingga saat ini terkesan jalan di tempat, alias tidak ada kelanjutan dari pengusutan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter yang ada di klinik Karya Harsa ini. Selama ini ruang medis menjadi ruang pengharapan bagi kebanyakan pasien. Dokter dianggap sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pelayanan medis demi menyembuhkan penyakit. Namun, kini ruang medis berubah menjadi ruang gelap penebar teror menakutkan gara-gara segelintir dokter berotak kotor. Harus benar-benar diungkapkan karena ini kan melibatkan perempuan ya, Kak ya. Saya juga sangat sakit hati banget sih ngelihatnya dari video itu.